Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Dewan di Kabupaten Batu Timur, yang kami hormati Ketua Dewan Pengarah Pak Suksen Handayatno, beliau juga sekaligus sebagai staf ahli fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Batu Timur. Yang kami hormati Pak GM Idat sebagai anggota DPRD Kabupaten Batu Timur dan sekaligus sebagai ketua tim pemenangan Pancaran untuk periode 2024-2029. Yang kami hormati Bapak Sekretaris yang diwakili oleh Sekretaris 1 Bapak Adil Hartono, terima kasih atas waktu kesempatannya. Yang kami hormati Pak Amonius Tuyung sebagai Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2 DPC Kabupaten Batu Timur. Yang kami hormati Ibu Kecamatan Benua 5, Kecamatan Paku, Kecamatan Dusun Tengah, Kecamatan Ren Batuah, dan Kecamatan Pematang Kalau yang berkenan hadir bersama-sama. Yang kami hormati Ketua Ranting, Sekretaris Bendahara, dan Ketua Anak Ranting yang berkenan hadir pada saat ini. Dan Bapak Ibu media cetak maupun elektronik yang berkenan hadir pada saat ini, terima kasih banyak atas waktu kesempatannya bisa meliput pada hari ini untuk kegiatan kita dan rekan-rekan dari tim yang ada dari tim pemenangan Pancaran untuk 2024-2029. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, karunia dan limpahan kurang apapun dan keadaan sehat walafiat. Yang selanjutnya untuk acara kita pada hari ini, yang pertama acara ulang tahun Partai Demokrat yang ke-23 tahun, yang tepatnya tanggal 9 September dirayakan kemarin sebenarnya, tapi setelah hasil kita kombinasi bahwa kita hari ini tanggal 10 itu, dan itu dirayakan seluruh Indonesia, baik dari DPP, DPD maupun DPC. Nah, untuk hari ini kami sudah sepakat dengan pengurus DPC dan rekan-rekan DPAC bahwa kita yang oleh langsung koordinasi, rapat koordinasi pada hari ini supaya enak, mudahan nanti pada waktunya Ibu Panjani bisa datang sehingga beliau juga bisa ikut, sehingga kita ambil tempatnya di sini. Itu untuk kegiatan kita. Lalu yang selanjutnya nanti kita banyak berbicara masalah untuk koordinasinya nanti. Mungkin yang pertama masalah rapat koordinasi itu yang kita bicarakan masalah pengurus yang DPC, pengurus DPC, lalu pengurus DPAC, lalu pengurus ranting. Nah, itu mungkin sehingga pada waktunya kita bicarakan nanti kita harus sejalur, kita harus satu komando. Oleh apa? Oleh yang maju ini adalah kader Demokrat, ketua DPC Demokrat saya sendiri. Nah, itu apa boleh buat, suka tidak suka kita harus satu komando. Nah, itu mungkin nanti kita bicarakan. Itu yang selanjutnya nanti ada dibicarakan masalah pemenangan pilkada ini oleh dari Ibu Panjani kemarin, yang lengkap dengan pengurus baik DPC, DPAC dan sampai ranting itu adalah Partai Demokrat. Tapi kita masih itu belum konsolidasinya nanti untuk apa masih bisa menjadi pengurus atau tidak. Nah, itu bersedia atau tidak untuk itu, sehingga nanti kita Partai Demokrat itu diberi tugas
untuk menjadi saksi TPS itu dari Partai Demokrat, itu kan berat kita. Nah itu nanti mungkin dari Ibu yang menyampaikan, itu hanya pemberitahuan artinya bahwa kita memang serius untuk ini dan kita serius berjuang untuk menang. Kalau kami menang, Partai Demokrat pasti ikut menang. Itu. Lalu yang selanjutnya nanti kita bicarakan selanjutnya, yang pastinya saya terima kasih kepada kader maupun kader lama maupun baru yang kita tetap sulit untuk ke depan. Intinya kita jangan melihat ke belakang itu hanya sebagai pelajaran kita semua. Kalau kita melihat dari hasil pileg itu akan hancur kita semua, pengurus kita. Jadi keinginan saya dari sekarang kita memang harus berbenah untuk perbaikan ke depan. Kalau kemarin saya mungkin memberi ada kelonggaran untuk pengurus-pengurus yang ada, oleh saya tahu. Misalnya di Dapil 2 itu ada saya dan rekan, ada 6 caleg. Tidak mungkin saya harus mendukung saya. Oleh itu semua kader. Begitu juga dengan mereka PDP lah, Pak Idat. Nah itu, jadi perjuangan kawan-kawan kita hanya dapat 2 kursi apa boleh buat. Tetapi kita berjuang ini sama-sama, niscaya dan pasti kita akan menang. Itu adalah kader Demokrat yang jadi wakil Bupati Brebes Timur. Dan itu bisa diingat, kita tidak akan melupakan dan berkhianat dengan orang-orang yang sudah menjadi pejuang. Itu mungkin yang terakhir, saya atas nama pribadi, keluarga dan seluruh pengurus DPD Partai Demokrat, mewakili semua pengurus DPAC anak ranting mengucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Demokrat. Dan utama untuk Partai Demokrat di Brebes Timur lebih maju, lebih semangat, dan kita saling bahu-membahu dan kita selalu bekerja sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena kalau kita lihat dari struktur partai, mungkin partai kita yang paling rapi mungkin. Karena mana di seluruh desa ranting Partai Demokrat itu berdiri. Dan dirikan aja, itu perlu beberapa rentetan yang harus kita lewati. Nah karena itu kita patut bangga untuk Partai Demokrat. Sampai hari ini kita tetap bersatu padu, kita tetap sama-sama berjuang. Dan di sini juga kita perlu hormat yang sebesar-besarnya, karena mana kita Partai Demokrat dipercaya. Kenapa itu dipercaya? Kita dipercaya oleh Ibu Panjani dan Pak Ketua kita, Pak Raran, untuk membawa kemenangan pemilihan Bupati 2024-2009. Maka kita diutus untuk jadi ketua tim pemenangan. Disitulah lahir kebanggaan kita sebagai Partai Demokrat. Di dalam hari tanggal 9 kemarin ulang tahun Partai Demokrat yang ke-23, dan kita melaksanakan hari ini. Dari hari ini kita sama-sama menjalinkan komunikasi, menyusun strategi bagaimana caranya kita saling memberi masukan untuk mencari suara coblosan yang luar biasa banyak. Karena saya mengingat untuk Dapil 3 pileg itu dari 100 sekian caleg itu rebutan. Yang memilih 33.000 kalau nggak salah pemilih, tapi yang hadir ya sekitar 29-30 lah kalau tidak salah, karena kita kurang cek juga itu kemarin. Nah, dari di situ kita bisa bertanding di sana.
dan bisa mendapatkan suara yang begitu luar biasa banyak. Jadi dari dapil 3 aja sudah 3.300 kalau tidak salah suara yang kita dapat dari kerjasama kita seluruh caleg. Nah, kerjasama itu yang kita cari lagi, kita gali lagi. Ayo, caleg-caleg yang 10 maupun tim-tim yang lain, kita gali untuk setidak-tidaknya 3.300 itu kita kali 4. Sudah hampir 15.000. Kalau kita dapat 15.000, Demokrat dapat 15.000 untuk di dapil 3, saya yakin dapil 2 itu lumbungnya Pak Ketua dan Ibu calon Bupati. Dapil 3 kita punya yang sangat jago, Pak DP juga di sana. Yang di Bos Jaweten juga itu saya yakin pul-pulan kita cari suaranya. Nah, maka karena itu saya berkeyakinan kalau kita Demokratnya yang kuat bersatu tetap kita menang. Belum lagi yang tim-tim tambahan yang dari luar. Kita berbicara Demokrat aja. Berbicara Demokrat aja kita sudah bisa menang. Tambah ini ada Partai Hanura, ada Partai PSI. Mereka juga kali 2 aja sudah luar biasa sudah untuk menambah kita. Nah, mungkin semangat itu yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini. Bagaimana caranya kita saling kerjasama, kita saling komunikasi supaya kita bisa memenangkan pertandingan ini. Karena mana saya pribadi, kalau sampai kita ini menang, dan kita harus menang, bukan kalau lagi, kita harus menang. Biarpun walaupun 1.000 pun saya tidak dikasih duit, karena saya sudah bisa mengantarkan Pak Ketua dan Ibu Panjani jadi Bupati, luar biasa senangnya gitu sudah. Itu sudah luar biasa. Nah, jadi mendasari bahasa itu, saya berkeyakinan seluruh kader dari PAC, DPC, PAC, Ranting, kita sama-sama berjuang untuk kemenangan, bukan sama-sama berjuang untuk kekalahan, tapi untuk kemenangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk membantu membangun PSI. Jadi saya ini kayaknya spesialis untuk mempersiapkan partai-partai baru. Semoga partai PSI partai terakhir buat saya. Dan perjuangan ini mudah-mudahan di 2024 ini kita menang. Amin. Dan wakil saya pun saya ambil dari Demokrat, karena Demokrat cinta pertama saya dalam dunia politik. Saya sangat senang bisa ikut acara. Mohon maaf harusnya tadi saya di awal, tapi ada 7 kedatangan datang ketemu saya dengan berurai air mata saya bersama mereka. Mereka tidak minta uang, mereka tidak minta apa, datang ke sini ingin mendukung karena melihat antusias seperti hari kemarin 1.000 lebih, 1.500 lebih orang hadir di sini. Saat mengantarkan kita juga hampir 1.000 orang yang hadir. Jadi hati saya sangat terharu dengan permintaan hanya satu. Ibu, saat Ibu jadi bupati, mohon kalau kami datang jangan dipersulit ya Bu, karena kami datang bukan berarti kami minta uang. Kami datang karena kami rindu dengan bupati kami. Waduh, hati saya rasanya terpukul. Sebegitukah seorang pejabat sampai melupakan kasih sayang, hormat kepada orang-orang yang sudah mendukungnya. Mudah-mudahan Ibu Pacani Gandrung tidak seperti itu ke depan, ya. Yang saya hormati dan saya kasihi wakil bupati saya yaitu Bapak Raran yang memberi kesempatan, dan yang saya hormati anggota dewan yang ada hadir pada sore hari ini, ada Pak DP, ada Pak Idat, dan kepada pengurus-pengurus partai yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati dan sayangi, dan begitu juga pada ketua-ketua DPC dan seluruh anggota yang hadir ya, baik PAC Ranting yang hadir.
yang terus saya hormati dan sayangi. 2 kali ikut kalah ya Demokrat, mohon maaf. Mudah-mudahan kali ini kita menang. Amin. Amin. Kalah bukan berarti saya menyerah. Itu kata Pak Prabowo. Mudah-mudahan dengan semangat saya buktikan bahwa saya terus bertanggung jawab kepada tim saya, kepada partai pengusung saya. Saya terus berjuang walau kata orang lelek nggak akan dapat partai. Toh PSI hanya dapat 1 kursi. Tapi Tuhan izinkan hari ini kita bisa maju dan kita buktikan hari ini Pancaniraran akan menang. Amin. Amin. Siap untuk memenangkan Pancaniraran? Demokrat siap di garis paling depan? Siap. Demokrat siap untuk bisa menjaga TPS? Siap. Demokrat siap sebagai pemenang? Siap. Amin. Karena ketua tim saya pilih dari Demokrat, yaitu Bapak Idat. Kenapa? Pertama, dia dari Demokrat. Kedua, dia masih muda dan harus persiapan untuk ke depan. Kesalahan banyak yang senior dia tidak mempersiapkan jauh-jauh kader. Saya dengan Parawan tidak mungkin selalu maju di garis depan. Tentu ada yang muda-muda. Makanya kita pilih yang muda, yang masih semangat. Bukan berarti Pak DP udah semangat ya, Pak DP udah semangat. Cuman ya udah, sekarang gantian kita kasih kesempatan yang lebih muda lagi. Kayaknya Pak DP lebih tua ya dari Idat ya, karena Pak DP udah senior. Jadi tapi aku bilang sama Idat, siap-siap kena marah sama senior, siap. Tapi saya juga boleh marah dong Bu, boleh. Saya tidak ada yang bisa melarang. Saya kalau tim-tim yang ada narkoba aja saya nggak mau Bu, mantap. Kalau ada narkoba itu habis nanti duit Bu, bukan sampai ke masyarakat, tapi habis untuk beli narkobanya katanya. Nah itu pesan beliau. Terima kasih anak muda yang hebat. Saya berharap Demokrat ke depan menjadi garda terdepan kebenaran Pancaran, dan saya akan mempercayakan saksi itu di tangan kalian. Saya ingin Demokrat ke depan akan jauh lebih besar, akan jauh lebih baik lagi. Orang bilang begini begitu biarin aja, kita buktikan ke depan. Tapi ingat, godaan-godaan itu akan banyak ya. Kalau saya bilang begini, udah siap-siap nanti ada sampai ke lawan, mulai tuh ketua-ketua DPC diganggu-ganggu, diiming-iming. Yang mengganggu bukan orang luar, malah orang dalam. Ya, hati-hati. Karena hari ini yang haus kekuasaan itu banyak. Kalau saya haus kekuasaan, saya haus apapun sudah, pasti saya mencalon dewan kemarin. Ya, jadi sayang kalau ada anggota dewan kemudian dia sudah dipercaya masyarakat malah dia mencalon. Pararan itu kemarin sudah mau keluar dari dunia politik. Saya bilang kenapa? Salah. Justru kalau menang nggak boleh maju. Kenapa? Kalau menang ya tanggung jawab dengan kemenangan. Saya ajak Pararan ini, saya bilang karena beliau koridor untuk selalu menang kan ngerasain kalah. Sakit kan? Sakitnya di mana Pak? Sakitnya tuh di sini. Iya. Sakitnya tuh di sini. Nah jadi hari ini beliau merasakan bagaimana perjuangan. Kalau saya kan ngalamin kalah mulu nih, dia menang mulu, ya kan, jadi imbang. Nah yang pasti nanti bisa menilai pasangan Pancaran adalah pasangan yang paling siap untuk membawa Barito Timur menuju Barito Timur emas. Karena Indonesia akan menuju Indonesia emas. Kalau kita masih tertinggal akan berarti masih Bartim perak katanya. Karena masih belum 50 tahun. Oh ini bukan masalah itu, masalah hari ini adalah Indonesia emas. Berarti kita sudah menuju Bartim emas, ya. Makanya semua yang ada hari ini hadir, saya sangat luar biasa menghargai perjuangan saudara-saudara sekalian, membuat saya terharu dengan kehadirannya luar biasa, dukungannya. Saya tunggu laporan-laporan DPC-nya.
yang katanya siap di setiap DPC nanti bisa langsung ke siapa yang ditugaskan, Pak Joko atau langsung ke Pak Idat. Nanti tinggal saya menunggu laporan. Kalau per TPS clear, kita menang. Saya hanya minta satu TPS bisa 5 aja disiapkan orang. Ya. Bayarannya nanti kita pasti omongkan. Yang lalu katanya ibu juga janji-janji begitu. Dulu 2 ya kita ya. Tapi ternyata ya itu kena tembak musuh. Saya ini juga ngomong ini bukan sembarangan, dan itu saya juga punya orang. Kita punya mata. Saya tahu. Jadi bukan saya juga yang dimata-matain, saya juga punya mata. Ya kalau saya nanti sudah tahu yang agak bagaimana, nah makanya Bapak Ibu sekalian harus kuatkan hati. Jangan ada termakan isu, jangan ada terganggu oleh iming-iming yang lain. Hati-hati kalau ada yang membawa ke sebelah atau ke kandidat lain, jangan. Nanti kalau difoto, saat foto saudara masuk ke saya nggak bisa bicara apa. Saya bilang karena saya tidak pernah menginginkan. Selama saya berpolitik saya tidak pernah itu langsung sudah sendirinya terbentuk laporan-laporan seperti itu. Nah kalau dilaporin kita mau bilang percaya susah kan, betul kan? Nah makanya Bapak Ibu yang saya kasih cintai, kalau ada yang undang jangan, ya jangan. Bukan kita tidak boleh karena Bapak Ibu sudah memakai baju biru, ada lambang Mercy, ada lambang demokratnya di situ, di hati, di dada ada demokrat. Seperti kata Pak Ahy, salam demokratnya itu sudah ada. Di dadanya udah ada demokrat. Jangan. Kita udah punya warna yang berbeda. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya cintai kasih ini, kuatkan hati, yakin. Kali ini kita menang. Saya sudah berupaya. Dari gereja saya sudah dapat restu dari Majelis Sinode, ya. Walaupun restu dari Sinode itu banyak ragam terjemahannya, dengan kehadiran kemarin hamba-hamba Tuhan lumayan ya, yang banyak bisa dinilai. Damang tadi Pak Adat juga sudah memberikan respon dan restunya kepada Pancaran. Artinya partai harus menyatukan hati. Jangan lihat partainya banyak, belum tentu. Partainya banyak, kalau orangnya nggak ada, buat apa? Pengurusnya aja percuma. Kayak kita. Kalau Demokrat ini hanya pengurusnya aja ternyata tidak bergerak, juga percuma. Ya. Ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, terima kasih rekan media, wartawan kita yang kami hormati, untuk semua, bahwa sebenarnya untuk ulang tahun ini kemarin tanggal 9 September. Jadi berhubung kesepakatan kami, lalu kita adakan hari ini. Pertama untuk ulang tahun yang ke-23 Partai Demokrat, yang kedua konsolidasi partai, baik yang dengan DPAC kecamatan maupun dengan DPRD yang ranting partai. Yang pertama untuk kita menyatukan pemikiran. Kalau kemarin kita di caleg itu mungkin enggak yang terpecah, tetapi mungkin ada gara-gara yang mungkin calegnya banyak sehingga hubungan sini itu hubungan itu di internal partai, sehingga kita satukan oleh Partai Demokrat yang mengusung kita, calon Pancani Raran ini itu diberi tugas khusus kepada Partai Demokrat untuk menjadi nanti di TPS itu sebagai saksi utama. Jadi itu mungkin nanti kami itu dari rekan-rekan tidak yang lalu kami suruh pulang, tetapi mungkin jangan direkam. Mulai ini memang itu internal yang ini. Lalu keinginan kita Demokrat ini lebih baik, lebih itu ke depannya. Boleh kita pertama sudah masuk di koalisinya pemerintah. Itu lalu yang kedua kita ingin juga nanti walaupun tidak semua partai yang koalisi pemerintah ini ikut ke kita, tapi Partai Demokratnya masih di situ. Nah itu lalu keinginan kita juga nanti kita bekerjasama dengan pemerintah pusat. Partai Demokrat ini nanti kita Pak ahlinya adalah Menteri ATR BPN, dan ke depan lebih maju.
Nah itu, lalu yang untuk yang konsolidasi partai tadi, itu nanti internal ya kita memang menginginkan kader-kader kita ini memang full dan semua bisa mendukung kita berjuang untuk kemenangan Pancanilaran di 2024. Tapi itu silakan. Sip, cukup. Banyakin. Banyakin biar kenyang. Gak usah grogi, Pak. Amin.